Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas tentang bantuan biaya kuliah yang bernama KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. KIP ini sama seperti waktu kalian dapat KIP di masa SMA atau SMK bagi yang dapat ya. Atau sejenis juga dengan dana bantuan KJP. Sama-sama dari uang pemerintah atau uang negara. Ini penggantinya beasiswa bidik misi. Kalau tahun lalu, beberapa tahun yang lalu itu, setiap kampus itu menerima yang namanya beasiswa bidik misi buat mahasiswanya. Sekarang diganti menjadi KIP kuliah, bukan lagi bidik misi. Nah, yang pertama kita bahas syaratnya apa aja untuk dapat KIP. Untuk dapat KIP yang pasti, kalian harus lulusan 2 tahun ini, 2019 atau 2020. Jadi baru lulus ya hitungannya. Kalau yang udah lama lulus dan mau kuliah di negeri dapat KIP itu nggak bisa. Terus yang kedua, kalian berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu untuk kuliah atau terkendala dengan biaya ekonomi. Nah, aturannya nanti kalau kalian mengisi webnya di situ akan tertulis maksimal gaji orang tua per bulan itu kalau digabungin ayah dan ibu hanya 4 juta rupiah. Itu syaratnya. Terus yang kedua, kalau uang gaji tersebut 4 juta dibagi dengan anggota keluarga, maksimal jumlahnya 750.000, nggak boleh lebih. Itu sih, jadi intinya secara ekonomi, karena kan KIP ini bentuknya bantuan atau biaya, udah jelas berarti yang dapat adalah yang kurang mampu secara finansial atau ekonomi untuk kuliah. Yang ketiga, syaratnya harus berprestasi. Berprestasi itu banyak bentuknya, mungkin bisa secara akademik ataupun non-akademik. Misalnya ekskul atau prestasi yang lainnya. Terus nilai rapot juga harus bisa dibilang bagus, nggak di bawah KKM. Nah, selain itu, kalian juga harus melengkapi semua berkas-berkas yang ada di web. Buka webnya, pilih pendaftaran, nah nanti kalian isi semua datanya lengkap. Yang disuruh kalian lampirkan, tolong dilampirkan. Jadi harus lengkap supaya berpotensi untuk diterima. Karena KIP ini juga diseleksi, dilihat dari apa aja yang tadi. Lihat dari nilai, kemudian dari datanya benar atau tidak, kemudian secara ekonomi berhak atau tidak. Jadi nanti ada layak dan tidak layaknya. Itu yang pertama tentang KIP. Selanjutnya, berapa uang yang kita dapat dari KIP? Nanti kalau kita dapat KIP kuliah, kita akan gratis biaya ujian atau biaya seleksi masuk kampusnya. Mau jalur SBMPTN atau ujian mandiri itu akan gratis kalau kita lolos seleksi KIP. Selanjutnya, kita akan mendapatkan uang 700.000 per bulan selama kita kuliah sampai lulus sampai 4 tahun. Bisa dihitung deh tuh. Setahun kalau dikali 700 aja ada berapa? Dikali 4 tahun, otomatis kita sangat beruntung kalau dapat KIP. Terus, per semesternya kita gratis biaya kuliah. Misalnya biaya kuliahnya di kampus kita, di jurusan kita 4 juta, 5 juta, yaitu akan gratis otomatis dibayarin dari KIP. Wisuda pun nanti nggak akan bayar, pokoknya sampai wisuda kalian gratis tis-tis, asalkan bisa mempertahankan nilai kalian atau IPK kalian selama kuliah. Makanya harus sungguh-sungguh dan kuliahnya maksimal hanya 4 tahun yang dibiayai. Bu, kalau saya kuliahnya lebih dari 4 tahun gimana? Ya bayar sendiri, berarti di semester depannya. Pokoknya maksimal yang dibiayai sama KIP hanya 8 semester atau 4 tahun. Itu syaratnya. Kemudian KIP ini bisa digunakan di mana aja? Yang pertama, bisa digunakan kalau kalian mau kuliah negeri atau perguruan tinggi negeri PTN. Lewat jalur manapun kalian masuk bisa pakai KIP. Misalnya kalian masuk lewat SNMPTN, bisa daftar KIP. Terus mau masuk SBMPTN, bisa daftar KIP. Bahkan kalau kalian gagal di SNMPTN dan gak keburu daftar SBM atau gagal di SBM, kalian bisa mencoba jalur masuk negeri yang ketiga, yaitu ujian mandiri. Ujian mandiri itu jadwalnya setiap kampus beda-beda. Kampus UI, kampus UPI, UNJ, dan seterusnya pasti punya jadwalnya masing-masing. Karena namanya juga ujian mandiri, berarti jadwalnya gak sama, gak serentak. Cari tahu sendiri semuanya di web atau di medsosnya. Kapan mereka buka pendaftaran, kapan tutup pendaftaran. Karena berbeda-beda. Boleh gak Bu saya ikut ujian mandirinya banyak?
mau di UPI, mau di UNJ, mau di UGM misalnya, boleh banget, asalkan jadwalnya tidak bentrok ya. Nah, tapi masalahnya kalau untuk KIP saya belum tahu nih, apakah jalur mandirinya boleh daftar banyak kampus kalau menjadi peserta KIP atau tidak ya. Coba aja dicari informasinya yang jelas. KIP ini menerima jalur masuk kampus manapun ya, mau jalurnya mandiri, SBMPTN, semuanya menerima seluruh Indonesia. Bahkan keuntungannya lagi adalah KIP ini bisa untuk kampus swasta. Jadi kalau kalian gagal di perguruan tinggi negeri, kalian jangan putus asa, coba daftar di swasta. Terus cari dulu di webnya KIP, kampus swasta mana aja yang menerima beasiswa bantuan KIP ini. Ya, tinggal kalian searching aja di webnya, nanti muncul nama kampusnya ada atau enggak. Terus kalau kita gagal di jalur masuk SBM dan ujian mandiri, Bu, KIP-nya bisa dapet ya? Ya nggak mungkin, ya kan? Namanya KIP ini kan untuk kuliah. Kalau kalian nggak diterima di kampusnya, tapi kalian sebenarnya lolos seleksi berkas KIP, ya nggak akan dapet, lepas KIP-nya. Tapi kalau kalian dapet kampusnya, KIP-nya nggak dapet, gimana? Ya nggak apa-apa, kuliah aja, karena kuliah di negeri kalau kalian dapet tapi nggak dapet KIP, itu biayanya nggak terlalu semahal kalau kuliah di swasta, ya. Dan gak ada uang pangkal kalau di negeri. Jadi itulah keuntungannya kalau kalian dapat perguruan tinggi negeri. Jadi jangan patah semangat, coba semuanya sampai jalur mandiri, kemudian kuliah di swasta, karena sekarang banyak beasiswa. Masuk aja dulu di kampusnya. Masalah beasiswa apalagi kalau di negeri itu lebih mudah.